Om Swastiastu, selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang FTP server. Sebelum kami lanjut mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dede Adi Widi Widiana dengan NIM belakang 095. Perkenalkan, nama saya Putu Surya Cahyadi dengan NIM 220040040081. Perkenalkan, nama saya Cokordo Adi Krisna Pananda dengan NIM 2200400223. Perkenalkan, nama saya Putu Chandra Putra Pardika, NIM 2200400409. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 3 poin dari materi FTP server ini. Yang pertama ada teori dasar FTP server, yang kedua ada penjelasan detail FTP server, dan yang ketiga ada praktik dan simulasi FTP server. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori dasar FTP server. FTP server atau yang sering disebut file transfer protocol adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan internet. FTP server adalah aplikasi yang memfasilitasi proses transfer file tersebut dan memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file pada server jarak jauh. Selanjutnya ada definisi dan fungsi FTP server. FTP server adalah aplikasi jaringan yang memfasilitasi transfer file antara komputer lokal dan komputer jarak jauh melalui protokol FTP. Fungsi utamanya adalah yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file pada server jarak jauh dengan aman dan efisien. FTP server juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan media berbagi file di antara pengguna yang terhubung melalui jaringan. Hal ini memudahkan pengiriman, penerimaan, dan sinkronisasi data tanpa batasan lokasi fisik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan komponen FTP server. Yang pertama ada arsitektur FTP server, terdiri dari service side yang menjalankan aplikasi FTP dan client side yang mengakses server melalui aplikasi FTP client. Yang kedua, ada komponen utama FTP server, meliputi daemon atau program utama yang mendengarkan dan mengenai koneksi file system untuk menyimpan dan mengorganisir file dan autentikasi untuk mengontrol akses pengguna. Yang ketiga, yaitu ada FTP server, biasanya dilengkapi dengan manajemen pengguna, log aktivitas, dan fitur keamanan seperti enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data yang ditransfer. Next. Selanjutnya ada konfigurasi dasar FTP server. Yang pertama, mengonfigurasi folder root, yaitu menentukan direktori pusat di mana semua file dan folder yang dikirim atau diunduh akan disimpan. Yang kedua, mengatur hak akses, yang mendefinisikan izin yang dibutuhkan pengguna untuk mengakses folder root dan subfolder seperti hak baca, tulis, atau eksekusi. Ketiga, mengonfigurasi pengguna, yaitu membuat akun pengguna FTP dengan pengaturan autentikasi, kuota penyimpanan, dan batasan akses. Keempat, ada menyesuaikan setelan umum, yaitu mengatur opsi seperti batas koneksi, durasi sesi, atau tampilan banner untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Kelima, mengaktifkan fitur keamanan, yaitu mengonfigurasi enkripsi, firewall, atau pembatasan alamat IP untuk meningkatkan keamanan transfer data. Lanjut. Kemudian ada manajemen pengguna dan hak akses. Yang pertama, membuat akun pengguna. Mendefinisikan akun pengguna FTP dengan detail lengkap seperti nama, kata sandi, dan direktori home. Kedua, mengatur akses,
menentukan izin akses untuk setiap pengguna, seperti kemampuan untuk mengunggah, mengunduh, atau menghapus file dan folder. Ketiga, menerapkan kontrol grup, yaitu mengelompokkan pengguna ke dalam grup dengan pengaturan hak akses yang sama untuk memudahkan manajemen. Keempat, membatasi kota penyimpanan, yaitu menetapkan batas ukuran file dan kapasitas penyimpanan yang diperbolehkan untuk setiap pengguna. Terakhir, membantu aktivitas pengguna, yaitu mencatat dan menganalisis log aktivitas pengguna untuk mengidentifikasikan penyalahgunaan atau aktivitas mencurigakan. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, keamanan FTP server. Yang pertama, autentikasi pengguna. Mengharuskan pengguna untuk autentikasi dengan kredensial yang aman untuk mengakses server FTP. Yang kedua, enkripsi koneksi. Adalah mengaktifkan enkripsi seperti TLS atau SSL untuk melindungi data yang ditransfer dari penyadapan. Yang ketiga, pembatasan akses. Mengatur izin akses yang ketat pada folder dan file. Membatasi akses hanya pada pengguna yang diberi otorisasi. Yang keempat, pemantauan aktivitas. Mencatat semua kegiatan, transfer file, dan log aktivitas pengguna untuk deteksi penyalahgunaan. Yang terakhir, firewall dan keamanan jaringan. Mengintegrasikan FTP server dengan firewall dan mengatur aturan jaringan yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah. Next. Selanjutnya, sinkronisasi dan backup data. Backup rutin terjadwalkan backup data server FTP secara rutin, seperti harian, mingguan, atau bulanan, untuk mencegah kehilangan data penting akibat kerusakan atau serangan. Replikasi otomatis. Konfigurasi replikasi otomatis untuk menyalin data dari server FTP utama ke server cadangan, memastikan ketersediaan data yang lebih andal. Sinkronisasi direktori. Sinkronkan direktori server FTP dengan direktori lokal untuk memudahkan pergerakan dan pemutakhiran file, menjaga konsistensi data di seluruh sistem. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang monitoring dan troubleshooting FTP server. Yang pertama ada pantau aktivitas pengguna, yaitu lacak dan analisis log transfer file untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan atau penggunaan yang berlebihan. Kedua ada amati performa server, yaitu awasi metrik seperti penggunaan CPU, memori, atau bandwidth untuk mendeteksi penyebab perlambatan dan masalah kinerja. Ketiga, lakukan diagnosa kesalahan, yaitu cek file log kesalahan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah seperti konfigurasi yang salah atau kerusakan sistem. Keempat, yaitu uji konektivitas, yaitu lakukan tes koneksi dan transfer file dari berbagai lokasi untuk memastikan server FTP berfungsi optimal. Kelima, ada update komponen, yaitu memperbarui perangkat lunak, hardware, atau library yang usang untuk mengoptimalkan performa dan menghindari kerentanan keamanan. Next. Contoh praktik instalasi dan konfigurasi FTP server di Linux. Untuk menginstal dan mengonfigurasi FTP server di sistem operasi Linux, Anda dapat menggunakan aplikasi seperti ProFTPD atau VS FTPD. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengatur server FTP yang handal dan aman. Pertama, pasang paket FTP server pada sistem Linux dengan menggunakan manajer paket seperti apt-get atau yum. Kedua, konfigurasi direktori root untuk menyimpan file yang akan dikirim dan diunduh.
Ketiga, buat akun pengguna FTP dengan hak akses yang sesuai dengan kuota penyimpanan yang wajar. Keempat, aktifkan enkripsi koneksi dengan protokol SSL atau TLS untuk meningkatkan keamanan. Kelima, atur firewall dan batasan IP untuk membatasi akses hanya dari sumber yang diizinkan. Next. Contoh praktik instalasi dan konfigurasi FTP server di Windows. Untuk menginstal dan menyiapkan FTP server di sistem operasi Windows, Anda dapat memanfaatkan fitur bawaan dari Windows Server atau menggunakan solusi pihak ketiga seperti FileZilla Server. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengonfigurasi FTP server yang andal dan aman di lingkungan Windows. Pertama, install paket layanan FTP pada Windows Server Anda atau unduh dan install aplikasi di FileZilla Server. Kedua, tentukan direktori root untuk menyimpan file yang akan dikelola melalui FTP server atau izin akses yang sesuai. 3. Buat akun pengguna FTP dengan kredensial yang aman dan batasi hak akses mereka sesuai kebutuhan. 4. Aktifkan enkripsi SSL atau TLS untuk melindungi keamanan transfer data antara klien dan server FTP. Kelima, konfigurasi firewall Windows untuk membatasi koneksi FTP hanya dari alamat IP yang diizinkan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu FTP server adalah sebuah aplikasi jaringan yang memfasilitasi transfer file antara komputer lokal dan jarak jauh melalui protokol FTP. Dengan arsitektur yang terdiri dari komponen server side dan silent side, FTP server berperan penting dalam menyediakan akses yang aman dan efisien bagi pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file. Konfigurasi dari FTP server melibatkan langkah-langkah seperti pengaturan folder root, hak akses, pembuatan akun pengguna, serta aktivasi fitur keamanan seperti enkripsi dan firewall. Manajemen pengguna dan hak akses menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses sesuai kebutuhan dan bahwa data tetap aman. Selain itu, keamanan FTP server diperkuat melalui autentika pengguna, enkripsi, koneksi, dan pembatasan akses yang ketat. Sinkronisasi dan backup data secara rutin menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan ketersediaan data melalui monitoring aktivitas pengguna dan troubleshooting secara berkala. Organisasi dapat memastikan bahwa FTP server mereka beroperasi dengan optimal dan bebas dari ancaman keamanan. Dengan memahami dan menerapkan praktik instalasi dan konfigurasi yang tepat, FTP server dapat menjadi alat yang handal dan aman dalam pertukaran file di lingkungan jaringan. Saya serahkan kembali ke teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi mengenai FTP server dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.